Berikutnya kami persilakan Ibu Ani ya, betul ya, silakan boleh berdiri Ibu Ani, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, terutama Bapak Ustadz Sumarno Syafi'i. Yang perlu saya tanyakan sesuai dengan tema adalah bagaimana cara membangun etos kerja yang baik. Yang ke satu, yang kedua, bagaimana ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu memiliki etos kerja yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Ani, silakan Yai Sumarno. Kalau tadi sih yang pertanyaan kedua mungkin yang lebih, yang pertanyaan pertama tadi udah dijelaskan sepertinya, yang pertanyaan kedua, ciri-ciri seorang itu sudah memiliki etos kerja yang tinggi ya, silakan Yai. Tayyib, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita membangun etos kerja yang baik? Cara membangun etos kerja yang baik, yang pertama kalau kita singkat, kita harus tahu dulu apa kerjaan kita. Bagaimana kita akan bisa membangun etos kerja kalau kita tahu, kita nggak pernah tahu apa yang kita akan kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan kita dengan apa? Persiapkan dengan kekuatan mental kita. Apa yang kita hadapi? Jangan kita pernah menghadapi kesuksesan, tapi kita siap menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kita berharap ekspektasi kita tinggi. Dengan persiapan menghadapi yang namanya berhayal yang tinggi akan meraih kesuksesan. Ibarat saya bilang ngomong begini, ngelihat gunung dari jauh cakep kagak? Boh, kalau kita deketin semak belukar, banyak terjal. Itulah yang harus kita persiapkan. Tadi dibilang watawasau bil haqqi watawasau bis. Siapkan dulu tuh. Dengan apa? Dengan yang namanya kesabaran kita menghadapi kehidupan, bagaimana pekerjaan kita. Orang dilatih yang paling berat adalah menghadapi yang namanya tantangan, ujian, kesibukan, kehidupan ini adalah dengan sabar. Maka baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, manusia yang Allah utus dengan contoh figur yang manusia, walaupun ada Nabi Ayub sabar menghadapi penderitaan penyakit, tapi baginda Rasul sabar menghadapi tantangan hidup. Insya Allah kita bisa, amin. Insya. Modalnya bagaimana? Ikuti, enggak 100%, 10%. Bertahap, nggak ada sekaligus. Apa yang namanya orang makan minum obat langsung sembuh, kan enggak. Apa yang namanya kita yang namanya makan juga langsung kenyang, kan enggak. Orang sekolah juga kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baru STLR. Kan begitu. Ada tahapannya. Begitu pula kita, bagaimana cara tahapan kita mau dekat kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita, yang penting ada nilai usaha. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Kemudian apa tadi Ibu yang tanyakan, kalau saya panjangin jelasin. Ciri-ciri seorang muslim yang sudah memiliki etos kerja yang tinggi ya. Ciri-ciri orang muslim yang memiliki etos kerja tinggi, amanah. Itu yang paling penting. Bukan dia punya kemampuan skill, enggak. Orang pintar banyak, yang bener susah. Orang pintar banyak kagak? Banyakan mana sama yang bener? Susah mana nyari orang pintar apa nyari orang bener? Jangankan nyari orang bener, nyari laki bener aja susah. Betul apa betul? Ini yang ngomong ibu-ibu yang punya laki. Tuh. Laki pinter banyak, laki bener susah. Jadi yang kita cari apa? Yang amanah. Amanah tadi udah saya jelasin. Orang tuh kalau udah mikirin mati amanah. Orang tuh kalau udah mau takut sama Allah baru amanah. Ini zaman sekarang orang pinter banyak, yang bener susah, karena mereka nggak mikirin mati, kagak mikirin menghadap kepada Allah. Sampai di sini jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Sumarno, kemudian juga Ustadz Kasifir, terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan
Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi motivasi untuk kita untuk meningkatkan etos kerja kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Nah, di segmen akhir nanti pemirsa, sebelum kita doa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kita akan mendengarkan konklusi atau kesimpulan berkaitan dengan etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.